Halo, oke. Ready, Kim? Request ya? Oke, kita view. Halo, Kim. Halo. Halo, bro. Tadi seru banget. Tadi sempet saya udah share ke IG Live TV. Jadi, istilahnya IGTV. Semoga aja bisa ke-save dan bisa sharing. Dan nanti videonya mau saya download, saya masukin ke YouTube. Nah, nanti ada istilahnya lumayan banyak tuh videonya. Bagus juga tadi kembali lagi ke tadi kan ada orang bilang istilahnya kita mempromosikan produk orang tersebut pasti kita dapat hasil, ya kan? Nah ternyata Kim tidak istilahnya di mereka sih mau aja ngasih uang ya untuk mempromosikan produk mereka. Nah itu adalah salah satu contoh Ya. yang perlu dicontoh teman-teman ya. Jadi kita bilang aja bikin video untuk mempromosikan mereka di YouTube supaya orang-orang itu bisa datang ke tempat mereka. Tapi untuk khusus Kim ini masalahnya ini buat TV, ya, ya kan? Iya. Buat TV betul. Ya lanjut Kim. Jadi kalau misalnya dikasih uang, apa yang terjadi? Harus Ya, harus bagi-bagi. bagi dong. Misalnya warung makan lah ya. Warung makan Eh, berapa sih gitu kan pendapatan dia gitu ya, ya, masukin ke warung makan kecilan. eh, Kalau dia ngasih misalnya contohnya 100.000 ya, ya kan. hmm, Ya, misalnya ya, saya terima 1.000 karena kameramen bisa dikasih. Terus hostnya pasti ada dong, gitu kan. betul. Dong, maka TV-nya nggak dikasih. Nanti kalau Iya kalau si benar, benar, benar. misalnya rumah makan lah kemarin saya bayar kok, tiba-tiba ada yang denger pihak TV-nya ya, Kim, gitu kan. sorry. Colok lagi Kim. Suaranya kecil katanya. Colok lagi. Colok terus lepas. Tes. Ya, lepas. Tes. Tes. Halo? Tes, Nah, tes, tes. nah, mantap. Ya Allah, colok lagi ya. Berarti handphonenya harus dimasukin dulu, baru dikeluarin gitu ya, dicolok dulu ya. Handphonenya magic apa ya, colok. Magic. Perlu dicolok dia. Nah, ya benar. Jadi ribet ya kalau di stasiun TV istilahnya kita kan kerja di stasiun TV. Jadi kita harus bagi Nah, hasil sini sana sini lama-lama ya nggak dapat apa-apa ya. Tapi kalau kita punya ya. YouTube, nah itu lumayan. Oke Nah, lanjut. jadi pikiran saya begini. Saya menginspirasikan Hmm, untuk apa ya di luar sana hmm, untuk yang punya produk, yang punya penghasilan ataupun apa, hmm, ayo ibaratnya di program saya kayak ah, gitu. hmm, Nah, tujuan saya adalah saya tidak mau dikomersilkan gitu hmm, loh. Tidak dikomersilkan, cuman saya mempromosikannya itu dengan ibaratnya saya ikhlas. ah, Saya ikhlas ya mempromosikan ikhlas. itu. Itu nanti dia mau maju atau Hmm, enggak, ya saya sudah dapat videonya, bisa tonton diputar berkali-kali di stasiun televisi tersebut ya. yang di stasiun TV-nya. Nah, kayak gitu. Dan kalau saya ke sana lagi, pasti hafal. Oh, yang masih nge-host itu ya, kemungkinan saya bisa gratis lagi. Nah, itu satu Gratis triknya kayak gitu lagi, loh. benar, Bisa gratis gratis lagi lagi. tuh. Gitu. Jadi kalau kalau orang yang mau makan gratis, contoh nih, ini bagus nih. Kayak Vino bilang, Kayak makan gitu. makan gratis. Nah, Nah, kayak lanjut. ya, sudah kayak gitu, saya ketemu sama yang dibilangin host saya yang saya ambil itu kok. Nah, Saya ambil. ambil. Dia itu tukang sate kok, bener ya, dia tukang sate. Oh, Dia tukang sate. itu tukang sate, dia Waduh. tukang sate, jualan tukang sate. Nah, Cuman dia lari pol. Tapi unik, satenya tuh unik banget kok. Bukan saya ngejek ya, bukan saya ngejek, tapi nah, unik. nah. Itu satenya itu Hmm. ukurannya segini kok. Ush, Nah, udah bener. Oh, enggak, maksudnya maksudnya tusukan satenya ukuran dagingnya segini doang. segini doang, segini nih, gini Oh doang, ya ampun, kecil-kecil. kecil. Waduh, orang Madura bukan? Bukan, Oh bukan, bukan. Tapi sate bukan. Madura, bukan Bukan sate juga. Madura, teman.
bukan dia orang Baturaden, Oh, Memang dia, Baturaden, oke. ya memang ciri khasnya memang satenya gitu unik-unik kecil gitu. Cuma saya nggak ngejek ya, maksudnya memang Iya, iya, ukurannya iya, iya. dia kayak Nah, gitu. Nah, dia kayak sate memang kelinci lah satenya istilahnya khusus kali. ya, dia memang carinya yang dada, khusus dada doang, Oh, dada doang, oke. khusus dada. Nah, singkat cerita, saya ini datang tempat sate dia kan, Ah, apa namanya, meliput dia, bincang-bincang, ah, bla 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 bla, udah dapet, connect nih saya nih. Kalau ah, kalau misalnya host sama host, misalnya ngerti lah gitu loh, maksudnya connect gitu kan, saya ah. host, terus ada timbal balik, oh ini bisa jadi host nih, gitu kan. Oke. Gitu. Nah, akhirnya saya ngomong sama dia, namanya Mel, mungkin Melnya kalau nonton Ah, ya ingat suara salam saya ya. ataupun ini salam Ah, ya. Nah, ya. sudah kayak itu, saya ngomong kayak gitu sama Mel, mau nggak kamu jadi host saya, Shuttle TV, host saya gitu. Terus saya jadi ngapain? Ya bingung gitu kan. Bingung. Ya paling kita segmen kita kayak gitu, timbal balik ide cerita ataupun apa konsepnya, terus terus cari lagi tempat apa gitu. Kita benar-benar cari, kita berjuang. Soalnya gini, prinsip saya adalah itu program saya harus up, terus ditonton banyak yang nonton gitu loh. Saya cari kayak gitu. Kata dia, ya udah, oke, saya cobain dulu ya, gitu Mas. Oke, cobain. Kita belum dapat ibarat belum kostum, belum. Oke, belum kostum. Belum. Dan satu program sama dia itu pertama kali apa ya, program saya lupa sama dia itu. Pokoknya sudah sama dia, udah klop nih, udah cocok, udah apa, sudah klik banget, udah ini. Terus saya ngomong sama beliau, sama yang source saya sendiri. Gimana program kita, masa kita bajunya setiap segmen, kita kan ngambil satu hari 4 tempat nih ya. Bajunya itu dong. Bajunya itu dong, bajunya kan. Bajunya itu dong. Gimana kita ada kostum tersendiri. Jadi kalau itu masuk ke YouTube, itu sudah ada kostum tersendiri. Klik misalnya Kim Pandito udah ada tuh, udah ada. Oke, siap. Saya yang bikin kostumnya, ngerakit, terus dia yang logonya, itu logo dia pasang, logo terus yang kalau yang avatar sendiri saya, pokoknya kostum bajunya saya, dia yang desain logonya, kayak gitu. Terus sampai namanya, ID card-nya, semuanya itu up lagi, wah luar biasa. Dengan saya punya kostumnya, saya punya ID card-nya, terus program saya naik. Oh, mantap. Saya naik, banyak yang pengen, Mas, coba dong punya saya dipromosiin, kan. Wih, mantap. Dari situlah, ibaratnya. Tunggu, bentar. Sebelum lanjut. Nah, ini kunci kedua, Kim udah cerita bahwa tiba-tiba dengan cara kita mempromosikan video kita, otomatis ujuk-ujuk ada orang yang bilang, boleh dong kita promosin produk kita. Nah, itu salah satunya, dapat duit lagi. Nah, oke, lanjut Kim. Itu ide yang cemerlang. Lanjut. Nah, terus akhirnya dengan adanya kostum tersebut ya kan up lagi tuh program saya. Soalnya di dalam satelit TV itu banyak banget programnya. Jadi saya itu di 10 besar saya ke nomor 2 dari program tersebut. Mantap. Naik nomor 2. Jadi pertama itu Dopok, satu lagi Nganangineh, itu program saya. Nah, sudah program saya sendiri sudah dapat. Akhirnya banyak produk-produk promosiin dong. Kenapa? Bukan saya nggak mau gitu, Cuma saya kewalahannya gini. Di dalam ngambil shoot itu kurang lebih bisa 3-4 yang kita ngambil shootnya gitu. Soalnya jaraknya itu lumayan. 3-4 apa nih? Perjalanannya 4 segmen. 4 segmen. Ya. Oke. Sekali shoot. Nah, shoot.
itu durasinya itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit durasi untuk mengambil. Nah, Benar-benar. dimana selebihnya itu adalah iklan. Iklan, Kita dapat benar. iklan. Iklan. Nah, bayangin aja kalau misalnya kita ngambil satu shoot itu kurang lebih 15 sampai 20 menit, 4 shoot berarti sekitar 3 kali 4 mungkin, waduh, lebih dari 1 jam lebih ya. hampir 2 jam lebih, hampir 2 jam. Iya, 2 jam, benar. Nah, Buset. hampir 2 jam. Bayangkan kita satu hari itu 2 jam kewalahan. Kewalahan karena kameramen kita cuma ada satu. Oke. Itu handle. Ya. Itu handle. Nah, saya ngomong lagi, Pak, bisa nggak kameramen 2? Bisa sih bisa. Cuma kayak gini, kalau 2, karena kita sudah klop dengan tim kita. Kalau tambah lagi berarti kan kita harus menguasai lagi dong tim kita. Ya kan, betul. Kameramen. Pak, saya bilang gini aja Pak, kita nggak usah nambah kameramen. Yang penting kita profesional saja lah. Kalau kita nambah lagi, kita harus buang biaya. Buang lagi, kameramen lagi kayak gitu. Kameramen lagi, ya betul. Ya udah dengan tim kita. Itu bener-bener yang ibaratnya kalau itu kameramen nonton video saya ataupun live saya, wah, saya benar-benar terima kasih banget dengan dia. Terima kasih untuk yang nonton kameramen ya. Ya, itu namanya Mas Bernan. Ya. Mas Bernan, oke. Ya, kenal. Semoga nonton nih, semoga nonton. Terus ada lagi, saya di Purwokerto tuh terkenal namanya Martabak 88. Itu ada di video saya tuh. Martabak 88 ada tuh. Yang deket itu bukan yang deket GOR? Bukan, deket GOR yang deket GOR. Yang 88 itu, yang deket lampu merah, deket sama depan hotel Aston ya, Aston. Depan Aston, benar. Itu kan martabak kesukaan saya. Wah, itu laris banget tuh. Martabak kesukaan saya itu enak. Itu kalau ngantrinya itu panjang. Iya sih. Nah, saya nggak tahu nih kalau COVID ini. Ya nggak tahu. Itu saya minta izin sama cicinya. Alhamdulillah diterima. Saking saya ibaratnya saya berjuang ikhlas di dalam program tersebut. Saya memprogramkan. Terus saya tidak minta duit, uang lah. Iya, mikir uang. Oke. Tapi ini walaupun nggak memikirkan uang, maksudnya ini kan kita membahas bagaimana caranya kita bisa mendapatkan uang gitu kan. Nah, salah satu contoh uang itu akan nantinya di YouTube-nya. Iya, betul. Yes. Jadi orang berpikir ke situ, nggak berpikir gitu. Saya dapat videonya, dapat sel tuh, ya kan? Nah, benar. Masuk di YouTube saya. Benar. Duit tuh. Yes. Setiap saya ketemu cicinya, kalau itu otomatis dapat martabak. Saya kemungkinan dapat martabak lagi, bisa tuh. Mantap tuh. Jadi saya tuh di situ martabak, kata cicinya, udah kamu makan apa aja bebas di martabak, itu luar biasa banget kan. Suka apa di situ martabaknya? Itu yang dikasih yang paling mahal kok. Durian. Martabak Toblerone, terus itu. Campur Milo, campur apa, pokoknya yang manis-manis. Manis, aduh manis banget kalau itu. Iya, sama crispy yang dari. Iya, leker. Nah, itu dia. Iya, yang tipis. Enak tuh emang. Oke, lanjut. Nah, itu dia. Terus saya juga pernah juga ke Intisari itu rumah makan. Rumah makan Intansari. Intansari tahu, Adong. Mie Adong namanya. Ya, Adong. Iya. Itu makanan itu saya kecil itu. Legend. Ya, itu legend banget, rumah makan legend. Iya, legend. Nah, itu saya bisa masuk ke situ aja luar biasa banget. Banyak yang masuk ke situ susah. Ya kan? Ya, susahnya adalah buat apa gitu loh. Terus nantinya bla-bla susah lah. Dan akhirnya saya diterima di situ. Pokoknya beberapa yang saya masukin itu dengan santainya, ya boleh. Kalau banyak ada orang, buat apa sih mas? Gak usah lah.
kayaknya nggak usah dulu lah. Jadi saya itu gini, saya datang langsung deal, Wah, Bos, luar biasa mantep. banget tuh. Luar biasa. Nggak pernah tuh ada Gitu, penolakannya. nggak ada penolakan. Bos, luar Kayak gitu. biasa. Itu karismanya tinggi Jadi tuh. satu ilmu saya nekat ada yang gini. Kalau saya nggak berhasil, ada apa? Gitu. Ah. Ada apa dengan ibaratnya perasaan saya atau komunikasi saya atau energi saya ke menyampaikan ke tempat orang tersebut ataupun orang tersebut kayak gitu. Jadi kita ketemu klien, jangan berpikir terima nggak ya atau kira-kira deal nggak ya? Ya jangan berpikir begitu. Oke, stop dulu. Berarti benar kata Kim ya. Jadi kita tuh kalau datang ke klien jangan apa-apa harus deal nih. Harus tanda tangan kontrak atau gimana. Tapi datang aja dulu silaturahmi ya istilahnya ya. Dan tetap fokus positive thinking. Oke, lanjut. Sudah kayak gitu. Saya alhamdulillah beberapa klien saya atau bukan klien, ibarat rumah makan tuh kenapa? Rumah makan, ya. Ada kemarin itu saya sama tim saya sendiri ke food court Moro. Tahu Moro. Ya. Saya langsung datangin ke tempatnya namanya Gimsam apa lu saya lupa Gimsam Christian Gimsam makanan. Dimsum, iya tahu yang dimsum. Kalau orang Chinese namanya dimsum. Betul. Itu saat itu dia ada 10 produk atau 13 produk. Itu dikeluarkan semua. Ya, itu dikeluarkan semua gratis buat saya. Wis. Panggil dong. Oke, lanjut. Sedangkan harganya mehong banget. Itu satunya aja sekitar 13.000. 20. Wow, enggak. 20-an ke atas. Oh, lumayan mahal, ya. Iya, mahal. Iya. Jadi, saya berpikir gini. Kalau keluarkan produk semuanya, saya bayar nggak dalam hati saya gitu ya. Saya berpikir gitu. Saya tuh syuting, kepikiran gitu loh. Saya makan, bayar nggak ya? Nah, akhirnya saya bayar. Tapi saya dalam pikiran saya positif aja gitu. Kalaupun dia, ya saya bayar kayak gitu ya. Kalau misalnya enggak ya saya alhamdulillah dan terima kasih gitu ya. Saya konsentrasikan dalam pikiran saya promosikan ini ikhlas. Semoga yang memberikan juga ikhlas kayak gitu. Saya ngomong sama orang, ya saya ngomong orangnya bla bla bla. Saya promosikan dan selesai dari acara tersebut, Bu berapa? Nggak usah. Gratis semuanya. Wis, mantap. Jadi, luar biasa. Ya. Jadi banyak banget yang sampai saat ini rumah makan yang mau dipromosikan. Nah, saya berpikir lagi kayak gini. Rumah makan banyak mau yang dipromosikan, cuman saya kebingungan ngambil waktunya kayak gitu. Jadi misalnya gini, satu makanan kita harus benar-benar konsentrasikan makanannya, terus produknya, terus narasumbernya, begitu loh. Walahan di situ gitu. Jadi kita sekarang ini satu hari bisa 2 segmen ataupun apa kayak gitu. Itu yang di satelit TV. Cuman di saat ini saya di satelit TV sendiri berubah ke YouTube-nya. Saya maksudnya fokus dengan YouTube saya sendiri. Jadi yang di satelit TV sendiri, saya bilang kayak gini, saya break dulu, nanti kalau misalnya itu saya lanjut lagi. Kayak gini kok. Nah, ada rasa dalam diri kita nggak boleh kesel ya, nggak boleh capek, nggak boleh kesel, nggak boleh emosi, nggak boleh. Kita bekerja itu pasti ada lah. Capek. Cuman dalam diri kita sendiri istirahat dulu lah. Break. Break dulu, nanti saya lanjut lagi. Nah, di saat saya break tersebut, saya bikin tim lagi, tim untuk YouTube pribadi. Pribadi.
Ini baru Itu mulai nih, jadi saya baru mulai ya. Oke, baru mulai YouTube baru ya. mulai. Nah, Ya, oke. iya. Terus habis itu saya dengan teman bilang gini, kamu bisa ngedit nggak? Bisa. Kamu kameramen? Bisa. Saya cuma berdua orang, jadi saya Ah. sendiri sama tim saya cuma dua. Oh, Oh, saya nggak nekat. sendiri, nggak sendiri. Nggak sendiri, belum sendiri Oh, saya. belum sendiri. Itu Oke. masih ya masih berdua. Saya nekat, saya bilang mau kapan mulainya? Saya bilang sekarang juga. Misalnya saya ngomong malam ini, berangkat malam ini, Oke, oke. kayak gitu. Ya udah, ayo kita berangkat. Kita masih namanya nganangene juga, masih dalam acara nganangene. Terus kostumnya pakai kostum yang nganangene, pakai belangkon, masih ciri khas nganangene lah. Gitu, Ya. masih programnya. Alhamdulillah, Ini- up. Naik. Wes, mantap. Alhamdulillah itu sudah mencapai 1000-an, terus udah dapat 400 jam tayang, udah ada monet tuh, udah monet. Ini YouTube atau ngarang ini? YouTube-nya? YouTube namanya yang nganangin dulu YouTube. Saya nama nganangin udah ada. Oh, Nah, yang ini pribadi kan? YouTube namanya. Pribadi kan? pribadi. Oh, pribadi naik melonjak banyak. Banyak. Jadi Wis. saya berpikir kalau kuliner saya sudah makan gratis, kuliner Ya. wah seneng banget tuh ya. Waduh, Kayak mantap. gini kan. Hmm. Nah, cuman kewalahan saya kasihan dengan kameramen saya. Hmm. Jadi sehari ini sampai 4, berarti dia harus 4 ngedit terus. Iya. Ya Oh, kan, dia dia sudah- kameramen dia sudah- sambil edit. Oke. Iya, Hmm. ya saya ada khawatiran takut dia sakit, dia takut dia juga bisa nggak garap channel saya ataupun program saya kayak gitu loh. Hmm. Semuanya modal saya tanpa keluar. Ibaratnya bensin itu sudah ada. Ah, oke. Transportasi pokoknya sudah ada. Transportasi, makan dan semuanya udah ada dimodalin semuanya. Ah, Ibarat saya jalan. oke. Kameramen tinggal santai aja. Ah, Itu pakai kamera biasa, bayangin. ah. Kamera biasa. Dan dia ngomong kayak gini. Kim, kamera saya jelek banget. Ngomong kayak gitu, Kameranya Ganti aja lah. kamera HP. DSLR. Oh, HP. HP. Oh, jadi teman-teman untuk pemula itu nggak perlu namanya kamera yang canggih-canggih atau kamera DSLR apa segala macam. Kalau nggak punya uang sama sekali, gunakan HP aja. Bisa kayak Kim ini. Pertama HP ya istilahnya. Ya, oke. Nah, dia ngomong ya sama saya kan, ini kameranya kurang gitu, maksud dia Kurang bagus lah ya istilahnya. kurang bagus kayak gitu. Hmm. Kira-kira dia ada basa-basinya, pengen lah kayak gitu. Ada Ganti, upgrade. kamera bagus. Gitu. Pengen jadi punya kamera bagus, oke. Kayak gitu. Nah, cuma basa-basi terus ngomongnya. Oke. Saya pribadi berpikir juga, oh iya ya, saya harus mencari lagi dong dana tersebut ya kan, kamera. Ibaratnya harga kamera berapa gitu kan, dengan ibaratnya endorsan ataupun nanti pun saya bisa nggak untuk kayak gitu kan. Nah, habis itu saya kumpulin, dapat dari uang tersebut dan akhirnya saya beli GoPro. Oh, GoPro berapa? GoPro yang edisi kemarin sih masih yang 7. Hero masih 7. yang 2000. Iya, masih yang kemarin-kemarin, bukan yang sekarang. Masih yang bukan yang bagus banget sih. Oh, oke. Lumayan Yang standar lah ya, pertama ya. Oke. standar. Saya sudah beliin itu kamera jadi bagus tuh ya, ibaratnya namanya dilihat enak gitu kan. Ya. Terus udah dapat kamera, udah semuanya, saya beli perangkap ibaratnya berbentuk YouTube ya, maksudnya
jadi apa ya, kayak tongsis, terus apa ya, ininya lah, pokoknya perangkatnya lah, semuanya lah saya lengkapin. Nah, udah singkat cerita, ada masih kurang aja kayak gini ngomong, aduh memorinya full terus nih, gitu kan, full terus, ya kan, masih ada kurang. Ya udah, kira-kira berapa sih, butuh berapa memori sih untuk ibaratnya program kita? Ya kurang lebih 3-4 memori. Oke, saya beli 3-4 memori, saya beli tuh. 3-4 memori saya belikan, sudah dapat 3-4 memori tersebut. Nah, tidak ada kendala lagi dong. Ibaratnya kamera sudah ada, ibaratnya GoPro-nya sudah, terus apa, memorinya sudah sampai 4 gitu kan. Terus saya tanya lagi, ada nggak kurang lagi nih nanti di saat kita ini kurang? Udah sementara itu dulu aja. Oke, ya sementara itu dulu, saya seneng tuh. Wah, udah nih, nggak ada lagi kan. Nah, singkat cerita, ada lagi nih. Nah, setiap kita mau apa, pasti dia bilang kewalahannya adalah ngeditnya. Kadang kan kita pakai ngeditnya itu kan yang video show Pro tuh udah ada. Ya. Ada tulisan video show itu. Nah, itu yang saya tuh. Yang saya kalau yang King Master, kalau yang dulu itu pakai King Master. Nih ada murid saya namanya Mias Leto. Dia tuh ajudannya Megawati Soekarno Putri. Ini murid sulap saya. Iya, murid sulap saya nih, Mias Leto. Wah, luar biasa loh, Mas Mias Leto. Oke. Wah, salam ya Mias. Oke. Boleh di follow deh. Iya. Wah. Ada teman saya juga tadi join Yona Steady ya, orang gereja juga. Oke, lanjut. Tadi udah itu di saat ngedit itu, ngeditnya tuh nggak di komputer ya, ngeditnya di HP tuh, ngedit di HP. Ngedit di HP, kendalanya memang HP-nya jadul, ibaratnya HP-nya nggak ini banget dah, nggak apa ya, nggak connect banget dah. Jadi setiap ngedit, ya, ngulang lagi dari awal. Jadi udah hampir mau jadi videonya, ngulang lagi gitu loh. Ngulang lagi, kendalanya di situ. Nah, saya berpikir lagi, kalau saya beliin HP buat dia, takutnya dijual apa gitu kan, gitu loh. Pikiran saya begitu. Karena tugas saya adalah, saya sudah beliin GoPro-nya, saya sudah beli memorinya, masa saya beliin HP-nya kan terlalu banget ya kan. Oke. Nah, tapi di situ udah berpenghasilan belum? Berpenghasilan di YouTube-nya? Sudah dapat. Oke. Kalau boleh tahu di angka berapa awal mula? Ya masih kecil lah itu. Masih ibaratnya. Nah, berapa kira-kira? Bisa beli HP lah. Oh, beli HP apa nih? HP Xiaomi. Xiaomi. Oke, paham. Jadi lumayan juga ya. Kalau bisa buat beli HP Xiaomi mah lumayan. Oke, lanjut. Nah, karena saya sudah percaya dengan tim saya, ya sudah, ibaratnya saya bertugas mencarikan tempat klien ataupun semuanya, terus endorsan ataupun apa biaya dia mau ibarat rokok dan apa dan bla bla, dia tidak memikirkan, sudah ada, gitu kan? Kita ibaratnya cuma bawa badan aja. Gitu. Oke. Nah, itu saya tidak berjalan lama dengan tim saya karena saya gini, saya sudah mempercayai orang lain itu mau dia merusak karya saya atau merusak channel saya ataupun apa, saya nggak pikiran gitu. Yang penting saya bisa berkarya, saya sudah sudah menghidupkan, sudah menghasilkan lah istilahnya YouTube-nya. Akhirnya saya itu bingung gini, kok satu harinya nggak up gitu loh di YouTube, nggak up gitu kan.
YouTube itu nggak up. Saya bingung kok nggak up gitu kan. Saya tanya gitu kan, kok nggak di up gitu kan. Dia bilang gitu, capek gitu kan. Kesel kata dia, capek, pokoknya kesel. Tuh, ada apa nih ya ibaratnya, kok ngomong kayak gitu. Saya datengin, ada apa sih, dia capek gitu kan. Ada beberapa video juga belum selesai, salah saya apa kok sampai dia ngomong kayak gitu, capek, kesel dan apa gitu kan. Gitu kan. Saya juga sama tim saya juga nggak terlalu, oh besok kamu up, enggak. Pokoknya dia mau 2 hari, mau 3 hari, atau dalam seminggu itu mau berapa hari, terserah bebas. Yang penting seminggu itu harus up. Karena di YouTube itu seminggu itu harusnya satu hari satu, harusnya. Harusnya. Nah, karena program kita tuh durasinya panjang, maksudnya ya boleh lah, misalnya seminggu, misalnya mau 2 kali, 3 kali up, ya, harus naik. Ya, mau naik, harus naik gitu. Dia capek dan kesel, terus dia mau apa. Nah, di saat itu saya down langsung. Saya down banget kok. Seorang Kim pun down juga ya? Ternyata down. Pada masa-masa ada down-nya ya? Down. Gimana cara mengatasi down-nya nih sekarang? Sedihnya gini kok. Saya bukan masalah karya saya sudah di apa ya? Sudah berkorban untuk karya saya gitu ya. Terus dia ngomong, Arif Dekendek nih dari Bali. YouTuber juga nih sekarang. Mas. YouTuber Arif dan Kertek. Mas Arif dan Ahmad juga halo. YouTuber Bali nih. Oh iya, salam kenal Mas. Oke, nanti kita ini ya, apa ya namanya? Collab. Subscribe Bali. Lanjut. Nah, saya sempat apa ya, down juga kayak gini. Kok sampai segitunya gitu kan? Akhirnya dia ngomong kayak gini, aku mau keluar aja lah dari timnya, dari yang kita sudah jalanin. Bayangin aja kok, itu program kita buat dibawa sama dia. Waduh. Subscribe-nya dibawa. Kok bisa membawa subscribe? Terus saya bilang gini, ya sudah, saya minta ininya aja, sandinya, kata sandinya dia yang passwordnya, pinnya, passwordnya, pinnya. Yeah. Nah, nanti saya sendiri aja. Yang nggak sendiri lah. Ya, kata dia, ya nggak bisa lah, itu kan punya ibaratnya punya saya. Oke. Karena tempat dia yang ininya. Iya, paham. Istilahnya dia yang upload lah, istilahnya upload. Terus dia yang bawa semuanya, pin dan passwordnya dia yang punya, istilahnya dia yang tahu. Diminta Kim, jadi nggak boleh, istilahnya dia nggak boleh ngasih lah, istilahnya dia. Berarti istilahnya income-nya masuk ke dia doang, berarti ya? Ya, income-nya dia. Jadi saya sedih banget tuh, karya saya ada beberapa yang sudah masuk, kayak kalau dibilang ngelihat nganangnya itu masih ada kayak barongsai itu saya sama dia terus saya sedih nih. Serius, saya swear banget kalau saya ngomong sedih banget. Nggak apa-apa, sedih di sini boleh sedih kok, boleh sedih, terang aja, pokoknya ceritain aja. Saya terus sama Bobin juga, itu YouTuber juga, saya bela-belain ketemu dia. Saya saya berani malu ketemu dia. Selebgram, saya ketemu sama dia, saya pengen, Mas, saya boleh nggak collab sama Masnya? Sampai segitunya. Boleh Mas, boleh. Sedangkan dia viewernya luar biasa banyak banget, saya kalah sama dia ya. Saya ngakuin gitu. Tapi saya dengan ketulusan saya bilangin, Mas boleh nggak collab? Boleh. Akhirnya berapa video dimasuk ke Nganangene tersebut, tapi sekarang sudah diganti kayaknya namanya, bukan Nganangene lagi sama dia. Ini ganti lah. Kalau kokoh ngelihat sendiri di YouTube saya, kalau dibuka Nganangene ada yang barongsai, Bobin, terus ulang tahun apotik, itu karya saya, terus
Pak Roden sama Mas Tris itu karya saya juga, maksudnya saya idenya. Terus ada lagi ya, saya pernah jam 2 malam, nggak salah jam 2 malam, saya ke satu kafe buat ngambil itu video tersebut kok. Itu sedih banget kok, yakin. Saya bela-bela jam 2 kok, langsung kok. Jam 2 malam itu dia. Dibawa sama dia. Saya sedihnya gini. Kenapa dia bilang males, capek, terus tiba-tiba sudah nggak mau. Saya minta, ya sudah, saya minta ininya aja, passwordnya nggak boleh. Nah, apakah saya ngomong saya bayar berapa? Saya saat itu gak mungkin dong saya minta gitu bayar berapa. Orang itu adalah ibarat itu adalah channel saya kok, ya kan? Masa saya harus bayar, ya kan? Dikasih semangat sama Vino. Oke, terima kasih Mas Vino sendiri. Di saat itu saya sempat 2 hari down. Hancur saya ibaratnya. YouTube saya, apa saya berguna lagi gitu kan. Terus saya orang apa ya, kayak orang bego gitu kan. Bela-belain kayak gitu, ya Allah, kok bisa gitu. Saya akhirnya gini, dalam hati saya belajar ngedit, terus saya belajar ngambil sendiri video kayak Video gitu kan. sendiri. Tapi saya nggak pakai GoPro-nya, saya pakai HP biasa kok. Karena saya pakai GoPro-nya sendiri dan malu juga gitu kan. Karena baru-baru saya pakai gitu kan. Terus itu gambar kualitasnya jelek banget pakai kamera saya gitu kan. Terus banyaklah komentarnya, saya upload, Mas kok gambarnya ini ya kurang jelas, Mas diperbagusin lagi. Mas, banyaklah kritik-kritik. Saya pertama kali ngedit tuh sebagai gitu tuh. Saya berjuang dulu karena saya buat channel yang Kim Van Diesel baru itu, saya cuma subscribe itu baru berapa ya, 2 tuh pertama kali. Memang sudah ada channel saya Kim Van Diesel sudah ada, cuman nggak banyak, ada 10-an lah gitu. Tapi saya biarin. Cuman kesalahan saya mempercayai seseorang yang sudah saya percayai. Saya nggak ada satu pikiran kenapa tidak ada pikiran. Saya adalah fokus untuk mencari bersama-sama, hayu kayak gitu loh. Satu tim ya, kan? misalnya satu tim. Iya, satu hati. Kabur ya buat apa? Iya. Ya udah, akhirnya saya buka lagi YouTube saya. Kalau lihat itu ada sekitar 2 tahun kemarin atau 3 tahun kemarin tuh masih ada YouTube saya. Itu saya pernah upload juga tuh. Itu perjalanan saya. Itu saya udah main itu sekitar 2 tahun atau 3 tahun, udah dulu banget, tapi saya biarkan. Saya biarkan YouTube saya masih subscribe 10. Lah, pokoknya rendah banget lah. Saya Mas ambil sendiri dan apa gitu kan. Teman-teman belum ada ngikut gitu kan. Maksudnya teman-teman kayak siapa gitu YouTube gitu. Baru-baru sekarang kan. Belum ada ikut. Nah, terus banyak masukan juga. Mas, coba Mas diperbaiki lagi videonya. Ya udah saya perbaiki. Terus kadang saya mengupload gimana caranya gitu kan, saya bingung kayak gitu kan, ngedit juga bingung gimana gitu, sempat putus asa terus saya mau collab gitu kan, Mas mau collab gak, memang subscribe kamu berapa, ditanyain gitu kok. Kan rasanya gimana. Oke. Ya, kan? Ngerti. Orang pertama kali mau collab itu pasti lihat subscribe kamu berapa ya, pasti begitu kok. Iya. Selalu gitu ya? Iya, kan? Atau beberapa orang aja kali ya? Ya itu dibilangin pasti orang berapa, 10 orang pertanyaan pasti subscribe-mu berapa. Pasti kayak gitu. Kalau orang baru mulai ya pasti kayak gitu. Udahlah, saya berjuang sendiri. Pakai kamera yang ibaratnya biasa, saya ambil. Saya minta keluarga saya minta tolong subscribe, saya mengemis beneran, sumpah saya ngemis sama keluarga saya. Tolong subscribe-in dong, subscribe sama ibu saya, terus sama keluarga saya, pokoknya dikit lah gitu kan. Naik 15, terus
Terus saya tanya lagi sama orang yang YouTube juga, berapa sih untuk bisa mendapatkan monet itu ataupun disetujuin ataupun dapat bayaran. Dengan sebenarnya saya udah netes itu, saya nggak tahu netes itu maksudnya yang di nganang-nganeh itu berapa, saya nggak tahu. Yang penting saya dapat banget, udah dapat, akhirnya dikasih tahu ini dia yang nganang-nganeh itu. Cuman yang saya Kim sendiri nggak tahu karena saya tuh nggak mau nanya gitu kan. Istilahnya Kim nggak mau nanya karena fokusnya ke acaranya, ke kontennya. Ya, yang penting kerja dengan hati ya, itu yang paling penting ya. Oke. Kayak gitu. Ya, jadi baru tahu pas nanya sama YouTube. Ya, saya nanya sama teman-teman YouTube yang sudah teman-teman YouTube. Teman-teman YouTube yang sudah ini menetes, udah yang udah monetize lah. Ya. Itu harus 1000 subscribe. 1000 ya. Gila. 1000 orang dari mana saya cari? Ibaratnya 10 orang aja susah kayak gitu kan. Iya. Saya bilangin. Dalam hati saya 1000 aja susah, terus 4000 jam tayang. Maksudnya gimana 4000 jam tayang? Ya Allah, 1000 subscribe aja susah, 4000 jam tayang gitu kan. Oke. Cari mana gitu kan. Sedangkan saya baru naik 15, baru subscribe, ya Allah, nyari 1000 aja lama banget. Saya udah berpikir lagi kan, coba ke kampung-kampung gitu kan. Maksudnya bukan kampung, maksudnya tempat daerah-daerah, misalnya gang-gang apa tuh yang mana, saya kayak belusukan, Mas boleh nggak subscribe saya, kayak ngemis kayak gitu. Alhamdulillah naik 10 orang. Berapa? Kayak 10 dalam satu hari? Dalam satu hari. Oi, mantap dong. Ya, cuman perasaan saya, masa saya sampai segini banget mau Iya, ibarat benar-benar. menjadi 1000, bayangin 10 orang satu. Kalau saya untuk menyeri 1000, berapa lama saya harus ngemis gitu kan, ibarat gitu. Iya, benar. Aduh. Ibarat, Terus? aduh pusing lah ibarat itu. Gitu kan. Ada rasa, udahlah, kayaknya YouTube ini nggak bisa menghasilkan. pedoman saya gitu. Cuman pribadi saya, masa kamu menyerah sudah mendapatkan ibaratnya 20 lebih kan, saya sudah ibarat malu gitu kan, sudah pun apa, mungkin ada beberapa saudara yang nggak subscribe saya itu lucu gini, punya saudara nggak mau subscribe gitu kan, lucu, aduh sedih banget iya kan. Jangan heran. Iya kan? Jangan Iya heran. kan? Iya. Cuman keluarga, misalnya keluarga ada 5, ya berarti 5 subscribe gitu kan. Saudara nggak mau. Sedangkan saudara kita banyak, nggak mau pelit banget subscribe gitu. Ya Allah, saya sampai sedih ya Allah. 3 subscribe, gue nggak mau gitu. Sampai kok keluarga aja nggak dukung gitu. Masa keluarga saudara bukan keluarga. Iya. Saudara lah istilahnya. Ya Allah, kayak gitu kan. Akhirnya saya buktikan, saya berjuang gitu kan. Naik. Terus akhirnya udah sampai 1000 tuh. Udah sampai 1000. 1000 subscriber. Oke. Udah dapat tuh 1000. Tinggal 4000 jam tayang. Alamak, jam 4000 jam apa mandi? Gitu kan. Apalagi 4000 jam tayang. Iya kan? Gimananya saya tanya, 4000 jam tayang gimana? Ya pokoknya satu video kamu yang nonton sekitar 4000 jam tayang dalam setahun. Jadi kamu upload setiap hari. Gila, gue bilang setiap hari. Gak bebas ya, otak gue langsung puyeng. Satu aja gak kelar, mau satu hari satu. Waduh, itu ya Allah. 4000 jam tayang selama 1 tahun. Jadi kalau 1 tayang itu kamu nggak 4000 jam tayang, hangus tuh. Ya kan, memang kalau itu kan otak saya udah ini banget, panas tuh. Aduh, apa lagi nih yang 4000 jam tayang, gimana caranya, ya Allah, ya kan. Tapi kalau sorry, potong dulu ya. Masih ingat nggak 1000 subscriber itu didapat berapa bulan atau berapa hari? Atau berapa tahun mungkin? Alhamdulillah sekitar 2 bulanan kemarin, nggak salah 2 bulan. 2 sampai 3 bulan ya.
2 sampai 3 bulan dengan perjuangan keras akhirnya dapatlah 1.000 subscriber. Luar biasa. Itu dapat jempol dari Alfian Deputra ini sama Ini juga, hebatnya hipnotis. Ya, Kenal lah juga, pasti ya. Ya. kenal. Saya kenal juga dia, Alfian juga, dia ASI juga, Motivator juga asosiasi. nih. Luar biasa Mas Alfian. Ya. Dia ini ya, luar biasa dia. Terus jadi istilahnya 2 sampai 3 bulan dengan perjuangan keras pasti bisa dapatkan 1.000 subscriber. Oke, lanjut. Iya. Ya, sekarang 4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang. Gimana itu ya? Ya kan? Kata orang bilang kayak gini, paling mudah ngejar 4.000 jam tayang dibandingin subset. Dalam hati gue, lebih gampang 4.000 jam tayang dibandingkan dengan 1.000. Dan gue bilang, siapa yang ngomong, gue bilang, iya kan? Siapa yang ngomong gitu kan? Gue baca di YouTube gitu kan, gimana sih cara mendapatkan 4.000 jam tayang? Banyak yang di YouTube tuh ngomong lebih gampang 4.000 jam tayang dibandingkan dengan 1.000 subscribe. Yang penting tagline-nya itu menarik dan peminatnya. Halo untuk Kaiden Den. Halo. Kaiden Den ini teman dari Medan ini, orang Medan. Oh, dari Medan. Iya. Iya. Chinese sebenarnya. Oke, teman saya dari Medan. Pesulap juga. Pesulap juga. Kenapa? Pesulap juga. Enggak, dulu dia suka sulap tuh. Sekarang dia ya suka ngobrol sama saya aja dulu. Kalau ngobrol tuh bisa lama banget. Bisa berjam-jam malah. Horas tuh. Oke, lanjut. 4.000 jam tayangnya. Dan saya berpikir lagi kan, gimana caranya. Terus saya mencoba endorsan dari makanan-makanan, misalnya contoh kayak ciki ataupun apa kayak gitu kan. Itu yang nonton ya Allah dikit banget ya kan. Ada 50 ya kan. Kesel ya kan. Maksudnya kesel sudah dapat endorsan yang nonton dikit banget gitu kan. Aduh alamak 4.000 jam tayang kan setahun gitu kan. Ciki yang gambar bebek gitu bukan? Atau lain? Bukan ciki. Makanan ini ringan lah. Makan ringan. Gitu Oke, makan ringan. Ya. Oke. Setiap saya upload itu adalah yang makan ringan. Nah, ada kayak gitu sudah. Dikit banget gitu kan. Saya minum lagi produk minuman yang nonton dikit banget gitu kan. Aduh, apa lagi gitu kan. Sampai otak saya tuh kopior gitu kan. Aduh, gitu kan. Oke. Iya kan. Terus enak lah setiap saya upload katanya kena copyright. Yang mana copyright saya bingung kok. Copyright apa lagi yang copyright? Musik ya? Musik itu copyright. Nggak tahu saya setiap saya upload copyright belum ibarat belum netes itu belum netes kalau netes kan kelihatan tuh monetnya ya kan kelihatan tuh copyright. Kamu kena copyright apa lagi gitu kan. Aduh, setiap saya upload copyright. Jadi saya ini ya bodoh saya upload saya hapus tuh. Aduh. Dihapus. Tahu saya kan kayak gitu. Misalnya ibaratnya main sulap nih, ya. Sulap tes kelar. Tiba-tiba nih, main. Aduh, ada miss-nya nih, misalnya miss-nya. Ngulang lagi nggak? Ngulang lagi nggak? Kalau aku sih biasanya improvisasi. Kalau gitu. Improv kan? Iya, improv. Enak kalau sulap. Iya. Enak sulap. Kalau di YouTube coba, kalau kita di YouTube saya tes berhasil nih. Itu tidak ada copyright, tidak ada bacaan copyrightnya. Bisa gitu ya? Tidak ada. Karena kalau belum netes itu tidak ada copyright. Tidak ada. Kalau belum monetize itu nggak ada tulisan copyright. Nggak ada copyrightnya. Oke. Jadi kata teman saya diperiksa tuh sebelum netes saya periksa. Video kamu ada beberapa yang dulu banyak yang copyright, ada sekitar
10-an atau berapa video yang copyright. Saya pusing, video saya Apa tuh? buang, saya Mungkin pada bingung copyright dimaksud itu musiknya atau videonya gitu loh. mungkin mungkin ya, mungkin musiknya, Oh, pakai musik. mungkin juga ya ada musiknya. Oh, ada Terus, musiknya, oke. Nah, terus setiap ngambil itu nggak boleh ada suara. Misalnya contoh gini, saya ngambil OO nih, di OO nih, saya syuting, terus nggak boleh ada musiknya, nggak boleh ada musik, harus diem kayak gini. Oh, tahu. Istilahnya musik dikit aja kedengeran itu copyright. Oke, paham. Nah, disangka YouTube Iya. kan kita ngambil, Benar. kita ngambil. Dikira masukin lagunya kan? Iya. Saya juga pernah syuting saya sendiri, misalnya saya sulap, Bro Leon tuh, misalnya di Bro Leon hotel. hadir. Bro Leon. Mas Leon, ini Mas Leon juga ini apa namanya, sulap ini juga legend juga. Bienland juga tuh, Bienland sama kayak Vino. Oh, Bianland juga. Halo Mas Iya. Leon. Ini juga salah Tegal. satu juri saya juga pas kompetisi pas di Tegal nih. Tegal, Kompetisi saya luar orang Tegal. biasa, Mas Leon juga. Dia Dia event juga organizer loh. Sorry terlambat, nggak apa-apa, Leon. Pak. Oke. Banyak menginspirasikan beberapa pesulap juga, Iya. senior ataupun wah luar biasa banget ini. Yes, sir. Mas Leon dan beberapa teman juga yang lagi nonton juga. Baik. Oke, Nah, lanjut. terus ada lagi yang bermasalah, bukan bermasalah dengan kata-kata misalnya deadline-nya duit nih, misalnya contoh gini, Deadline. ya kertas menjadi duit. Itu benar-benar fatal, bisa fatal itu. Bisa fatal. Itu di YouTube itu, wah itu menggandakan duit tuh, ataupun wah apa itu, nah itu bisa mengganggu, itu nggak bisa batas uangnya atau kenapa itu. Terus ada lagi, misalnya contoh gini, misalnya kita prank mengerjain ojol, itu hati-hati. Itu biasanya ngeprank ataupun apa, itu bisa nggak bisa nggak diizinin ataupun nggak bisa ditayangkan, bisa. Oh, oke. Pokoknya di YouTube itu keras banget, yakin. Itu saya baru tahu. Itu saya baru tahu. Tapi sebelum saya menetes, saya nggak tahu copyright apa, terus gimana musik itu yang ada copyrightnya mana, saya nggak tahu gitu kan. Ya kayak aku bukan boneka. Kayak aku bukan boneka itu juga sama tuh masalahnya. Oke, lanjut. Nah, tapi saya ada triknya tuh kok, bisa masuk gitu, ada triknya. Nah, ini yang kita tunggu nih, trik dari Kim Van Diesel. Apa triknya? Nah, nanti ya. Terus diperiksa sama teman tuh ada beberapa yang copyright. Gimana copyright? Saya bingung gitu kan. Terus nanti kamu nggak bisa monet gitu kan. Aduh, saya tuh deg-degan, gimana sih cara monet gitu kan. Terus 4.000 jam itu gimana? Sudah kepikiran gitu kan. Gimana? Udah seneng banget ya. Seneng banget ya. Pokoknya periksa bro. Misalnya video saya yang mana aja. Wah, ada beberapa 10 atau 11 atau berapa, banyak banget. Oh, yang bener, iya. Jadi video saya itu cuma berapa doang gitu. Aduh, 4.000 jantaya dipotong 10, 15 kan. Waduh, gitu. lumayan, rugi ya. Iya. Nyarinya aja susah. Ya pokoknya. Iya kan, nggak mungkin lagi kan. Video yang dulu saya cari nggak mungkin kan. Iya. Konyol banget. Terus saya sehari upload. Cuman pakai kamera jadul. Saya konsentrasi lagi. Saya membeli HP biasa, pakai modal sendiri dulu. Bukan pakai GoPro saya ya, tapi pakai kamera handphone. Belilah yang murah lah, Xiaomi lah. Xiaomi juga bagus kok sekarang, ngalahin Samsung. Katanya nggak tahu kata siapa. Ya, maaf aja nih YouTuber, saya pakai HP Xiaomi, bukan promosinya ya, maksudnya pakai HP Xiaomi gitu kan. Terus akhirnya nggak ngehang, kameranya juga bagus gitu kan. Wah, saya senang, saya dapat gimana handle-nya. Wah,
cara ngambilnya saya belajar sendiri, wah gini gini, terus supaya nggak gerak itu gimana, pokoknya saya ambil. Saya itu sekitar berapa bulan untuk bisa mendapatkan feel yang dapat, video dapat, terus suaranya dapat, terus copyrightnya. Saya belajar dan semuanya sampai otak saya itu kalau dibilang itu mau jerit, mau meledak tuh, langsung aduh. Jadi trik Dalam jadi triknya itu gimana untuk mengatasi copyright? Nah, triknya gini. Lagi ditunggu tuh. Oke. Pemirsa penasaran kan gimana caranya supaya nggak ada copyright nih? Saya kasih tahu. Nah, biar teman-teman biar tahu nih. Setiap diupload itu ada namanya download. Oh, download. Oke. Nah, kalau itu ada downloadnya nggak hidup, itu pasti kena copyright. Oh, oke. Paham. Itu satu triknya. Jadi buat teman-teman pemirsa semuanya yang baru-baru dilihat videonya, kalau ada download terus dia nggak hidup, itu kepastian satu deadline-nya atau deadline-nya itu berbau copyright yang tidak logis gitu ya. Misalnya jalan di atas api, makan beling ataupun ngerjain apa, itu biasanya nggak ini. Nah itu hapus aja daripada nanti kamu nggak netes, maksudnya nggak monet, itu hapus aja. Relakan video kamu hilang kayak relakan saya. Relakan. Kamunya udah capek-capek, relakan, hancurin semua itu yang nggak monet nggak yang copyright ya. Pokoknya yang downloadnya nggak muncul, itu namanya copyright. Ya. Copyright. Itu rahasianya tuh, dibongkar tuh. Nah, itu saya bongkar itu yang. Ya, biasanya saya nggak ngasih tahu, tapi saya kasih tahu. Kasih tahu. Terus, habis itu nggak ada copyrightnya yang musik ataupun apa, itu satu ya. Nah, terus kita kalau mau ngambil video, kita upload, ambil video, itu ingat tidak boleh ada musik. Oke, siap. Nah, itu biasa. Tidak boleh ada musik karena takutnya copyright. Ya. Nah, biasa. Tapi boleh nggak diedit dengan musik yang no copyright? Nggak boleh juga. Bisa contoh lagi. Main sulap nih. Nah, sulap nih. Ya, sulap pakai ding 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 ding. Nah, itu ding-dingnya itu dia udah diizin apa belum? Oh iya. Oh, kayak gitu, bahaya sih tuh. Iya, itu diganti juga jelek ya jadinya. Iya. Ding saya upload nggak ininya downloadnya kan asem. Iya. Udah berarti ada banyak video yang udah dihapus-hapusin ya. Yang nggak tayang ya. Itu ya saya kasih tahu ya. Ada satu video itu saya mengorbankan waktu saya sekitar 4 jam untuk satu video itu. Oke. Itu copyright. Itu di siang hari. Itu siang hari jam 10, saya selesai itu jam 2 untuk mengambil program yang acaranya sekolah. Saya ambil jam 10 sampai jam 2 karena ada istirahat, jam 12 istirahat tuh sampai jam 1. Kita nungguin tuh sampai jam 2 itu. Saya upload apesnya, kenapa? Karena copyright. Waduh, langsung hapus. Jadi ingat-ingat teman-teman tuh yang jadi YouTuber pemula, kalau kena copyright langsung hapus supaya bisa monetize. Triknya tadi udah dijelasin. Kalau nggak ada muncul downloadnya, berarti itu copyright. Wah, ini bentar lagi udah mau habis loh. Wah, kita nggak berasa udah 2 jam ya kayaknya. 2 jam. Ini mau lanjut apa ganti part 2 nih? Terserah. Kita mau lanjut lagi. Lanjut bagi ini 9, 8, 7, 6. Ya udah kita lanjut lagi ya. 4, 3,